Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. In diesem Video werden wir über bestimmte und unbestimmte Artikel im Nominativ besprechen, atau artikel pasti dan artikel tidak pasti. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena hal ini sebagai landasan pengetahuan awal teman-teman untuk belajar bahasa Jerman pada tingkat selanjutnya. Seperti mungkin nanti teman-teman akan bertemu dengan kasus akusatif, kasus datif, dan kasus genitif. Nah, tanpa lama-lama lagi, lass uns beginnen. Los geht's! Sebelum kita mengetahui bagaimana cara penggunaan bestimmte und unbestimmte Artikel im Nominativ, alangkah baiknya kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih itu. Jadi, bestimmte Artikel memiliki arti artikel yang pasti. Nah, bestimmte Artikel terdiri dari der, die, das, dan die. Der itu sebagai maskulin, die itu sebagai feminim, das itu neutral, dan die yang terakhir yaitu plural atau jamak. Artikel-artikel tersebut memiliki arti itu dalam bahasa Indonesia. Seperti der Tisch, meja itu. Oder die Tür, pintu itu. Atau das Essen, makanan itu. Nah, konteks dari itu ini berarti kita sudah saling mengetahui barang apa yang dimaksud, bentuknya seperti apa, dan sudah dibicarakan sebelumnya sehingga lawan bicara kita paham dengan barang yang kita maksud. Contohnya, ich kaufe das Essen. Saya membeli makanan itu. Nah, makanan itu ini lawan bicara kita sudah paham. Makanan apa yang dimaksud? Das Essen. Seperti itu. Berbeda dengan unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel memiliki arti artikel yang tidak pasti. Unbestimmte Artikel terdiri dari ein, eine, dan ein. Ein ini sebagai maskulin, eine ini sebagai feminim, dan ein yang terakhir ini sebagai neutral. Unbestimmte Artikel memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah. Seperti sebuah meja, ein Tisch, oder sebuah pintu, eine Tür, atau sebuah makanan, ein Essen. Nah, konteks dari sebuah ini berarti kita belum saling mengetahui seperti apa barang yang dimaksud, atau kita juga belum saling melihat barang apa, seperti apa bentuknya, dan belum dibicarakan sebelumnya. Contohnya, ich kaufe ein Essen. Saya membeli sebuah makanan. Nah, makanan ini tuh bentuknya seperti apa? Sebuah makanan, aku belum paham makanan yang dimaksud tuh makanan apa. Seperti itu. Pada unbestimmte Artikel, tidak terdapat plural atau jamak, berbeda dengan bestimmte Artikel. Karena unbestimmte Artikel sendiri memiliki arti sebuah yang mana itu bersifat tunggal. Jadi, apabila kita ingin menyebut barang yang bersifat plural atau jamak atau banyak, namun belum kita bicarakan sebelumnya atau lawan bicara kita belum saling melihat dan belum saling paham seperti barang apa yang kita maksud, kita tidak menggunakan artikel sama sekali atau biasa disebut null artikel. Contohnya, ich kaufe die Schuhe. Saya membeli sepatu itu. Nah, die Schuhe ini bersifat plural atau jamak ya, karena sepatu sendiri terdapat dua, yaitu sepatu bagian kanan dan sepatu bagian kiri. Nah, namun apabila kita belum membicarakan atau lawan bicara kita belum paham nih seperti apa barang sepatu yang kita maksud, kita bisa mengucapkannya tanpa artikel sama sekali atau yang biasa disebut dengan null artikel tadi. Seperti ich kaufe Schuhe.
saya membeli sepatu. Nah, tidak peduli seperti apa barang sepatu tersebut, bagaimana bentuk sepatu tersebut. Ya, saya cuma mau mengatakan saja bahwa saya membeli sepatu. Seperti itu. Nah, gimana? Mudah bukan? Tulis di kolom komentar di bawah ini bagian mana yang masih dibingungin oleh teman-teman. Namun, apabila teman-teman sudah paham, mungkin teman-teman bisa langsung coba saja Bestimmte und Unbestimmte Artikel im Nominativ di bawah komentar ini. Vielen Dank für eure Zeit und tschüss!